Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang laporan akuntan, yaitu di pertemuan 5 dengan beranggotakan Ali Oktaviani, Penny Andiani, Kesha Ramadanti dengan saya sendiri Tony Hidayat. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian pendapat dari akuntan, yaitu opini akuntan atau pendapat akuntan. Accounts opinion adalah pernyataan yang ditandatangani oleh akuntan publik independen yang menjelaskan ruang lingkup pemeriksaan buku dan keakuratan catatan keuangan perusahaan. Karena pelaporan keuangan melibatkan kebijaksanaan yang sangat besar, pendapat akuntan adalah jaminan penting bagi pemberi pinjaman atau investor dan juga disebut dengan pendapat auditor. Kedua ada objek audit. Di sini objek audit terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada neraca atau laporan keuangan. Yang kedua laporan laba rugi. Yang ketiga adalah laporan perubahan modal atau kuitas. Dan yang terakhir ada laporan arus kas. Yang pertama neraca atau laporan keuangan, yaitu sebuah laporan keuangan yang mencakup gabungan dari segala laporan keuangan. Dan yang kedua ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini dibuat untuk menjelaskan kondisi suatu keuangan perusahaan secara rinci pada periode tertentu. Yang ketiga ada laporan perubahan modal atau ekuitas. Ekuitas ini jenis laporan keuangan yang bertujuan untuk melaporkan terkait perubahan modal kerja yang berasal dari dana berinvestasi suatu periode. Dan yang terakhir adalah laporan arus kas. Jenis laporan keuangan ini akan membantu perusahaan ketika perlu melakukan evaluasi atau struktur keuangannya serta aktiva bersih dalam suatu perusahaan. Jenis-jenis pendapat akuntan. Pertama, pendapat wajar tanpa pengecualian. Kedua, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas yang ditambahkan dalam laporan audit berbentuk baku. Ketiga, pendapat wajar dengan pengecualian. Keempat, pendapat tidak wajar. Kelima, pernyataan tidak memberikan pendapat. Selanjutnya ada jenis-jenis laporan akuntan. Yang pertama ada laporan audit bentuk baku. Memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan suatu entitas, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Lalu selanjutnya ada laporan audit independen tentang dampak buruknya kondisi ekonomi Indonesia terhadap kelangsungan hidup entitas. Dampak tersebut perlu dipertimbangkan oleh auditor dalam penyusunan laporan keuangan auditnya, sehingga dapat diketahui dampaknya terhadap laporan keuangan dan kelangsungan hidup perusahaan. Itu saja yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.